yang keberapa sih? Yang keempat. Keempat, oh ya. Masih kurang 6 lagi nih. Saya sebelumnya berdua, cuman si satunya ini tadi dapat JPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 2F. Ini kami akan menjelaskan tentang ruang vektor dan arah kosinus. Tapi sebelum itu diperkenalkan, nama saya Muhammad Ordin Arif, absen 21. Saya Hanif Hussein, absen 15 kelas 2F. Kalau sekarang Apa itu ruang vektor? Ruang vektor yaitu matematika yang terbentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu ketika mempunyai sebuah ruang vektor A dan ruang vektor B, itu akan menghasilkan ruang vektor baru dengan jumlah yang sama. Dan itu dapat memenuhi dari beberapa aksioma. Yang pertama aksioma penjumlahan, perkalian, skalar, dan distributif. Penggunaan ruang vektor yang pertama pada ilmu komputer itu kita dapat menyimpan dan mengurus data. Jadi punya sebuah data itu akan menjadi sebuah vektornya sendiri. Lalu pada yang kedua pada GPS menggunakan ruang vektor untuk menentukan posisi objek. Semakin dekat suatu GPS tersebut, maka titik itu yang menjadi ruang vektor tersebut. Lalu yang ketiga pada mesin pencari atau search engine. Pada search engine rumus ruang vektor digunakan ketika kita mencari suatu pencarian, semisal dari contoh ketika kita mencari pencarian dolar to Indonesia, semakin dekat data tersebut maka data tersebut menjadi vektor itu sendiri. Lalu yang keempat, pengenalan suara. Ketika kita punya alat untuk pengenalan suara, ketika kita ngomong, kita akan mencari menggunakan rumus-rumus ruang vektor tersebut. Ketika suara yang dihasilkan hampir sama dengan data yang telah di-input, maka data tersebut akan menjadi satu menjadi dalam ruang vektor itu sendiri. Dan lalu yang terakhir, pengenalan gambar menggunakan pengenalan gambar wajah, yaitu menggunakan rumus ruang vektor untuk mengenali objek. Yaitu ketika kita harus mencari wajah seseorang, mungkin namanya Haidar. Ketika Haidar kita cari dalam suatu database, ketika database tersebut ketika data yang telah diinputkan tadi wajah Haidar diinputkan ke dalam database makin dekat, maka data itu sudah valid atau dalam suatu ruangan vektor. Lalu rumus-rumus ruang vektor terdapat 4, yaitu pertama penjumlahan vektor, yaitu ruang vektor A tambah ruang vektor B yang nanti akan menghasilkan ruang vektor baru, yaitu penjumlahan dari A tambah C dan B tambah D. Lalu yang kedua yaitu rumus perkalian skalar dengan vektor, yaitu kita mempunyai sebuah skalar yang nantinya akan dikalikan dengan data yang berada dalam ruang vektor itu sendiri, yaitu K dikali A terus K dikali B yang nantinya akan menghasilkan ruang vektor dengan jumlah yang sama. Lalu yang ketiga yaitu rumus jarak antara dua vektor. Rumus jarak antara vektor yaitu mencari selisih jarak antara ruang vektor A dan ruang vektor B. Dengan rumus tersebut nantinya akan menghasilkan nilai jarak antara ruang vektor A dan ruang vektor B tersebut. Lalu yang terakhir yaitu hasil kali vektor. Hasil kali vektor itu yaitu kita mengalihkan dari ruang vektor A dan ruang vektor B yang dalam datanya yaitu A kali C dan B kali D yang kemudian ditambahkan. Contoh soalnya sebagai berikut. Yang diketahui vektor V sama dengan dalam ruang vektornya 2 sama 3 dan ruang vektor W mempunyai data min 1 dan 4. Lalu ketika dijumlahkan maka 2 akan dihitungkan dengan min 1 dan 3 akan dihitungkan dengan 4 yang menghasilkan 1,7. Lalu yang kedua vektor U sama dengan vektornya mempunyai data yaitu 1 dan 2 dan punya skalar yaitu K sama dengan 3. Baik, kita harus mengkalikan yaitu skalar itu tersebut dikalikan dengan ruang vektor, data yang berada dalam ruang vektor.
yaitu 3 kali 1 dan 3 kali 2 yang menghasilkan 3,6. Lalu contoh yang ketiga yaitu ketika diketahui vektor A sama dengan 3 min 1, lalu ruang vektor B min 2 dan 4, jarak antara A dan B nya berapa? Yaitu jarak antara B akar 3 ditambah dengan 2, lalu di pangkatan 2, lalu ditambah min 1 min 4 akar 2, lalu sama dengan akar 25 tambah 25 yang menghasilkan akar 50. Akar 50 itu berapa? Yaitu 5 akar 2. Lalu contoh soal yang terakhir yaitu diketahui vektor P sama dengan 1,2 dan ruang vektor W sama dengan 3,4. Hasil kali vektor dari V dan W adalah V menjadi ruang vektor 1,2 dan ruang vektor W 3,4. Lalu itu dikalikan 1 kali 3 dan 2 dikali 4 yang lalu dijumlahkan akan menghasilkan nilai 11. Baik, selanjutnya dalam materi tentang arah kosinus, yaitu arah kosinus adalah arah dari perpotongan dua sisi segitiga dengan sisi miring. Dan arah kosinus dapat digunakan untuk menentukan besar sudut pada segitiga jika semua panjang sisinya diketahui. Dan juga arah kosinus bisa digunakan apabila untuk mencari salah satu sisi dari segitiga apabila dua sisi setelah diketahui dan besar sudut yang diapit telah diketahui juga. Lalu penggunaan arah kosinus yaitu pada navigasi dan peta. Saat menggunakan peta atau navigasi, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita tahu jarak horizontal dan vertikal antara dua titik. Dengan menggunakan arah kosinus, kita dapat menghitung jarak sejati atau lintasan antara dua titik, bahkan jika kita hanya memiliki jarak horizontal dan vertikal saja. Konstruksi bangunannya, penggunaan pada konstruksi bangunan. Dalam konstruksi bangunan atau rekayasa struktural, arah kosinus digunakan untuk mengukur tegangan atau kekuatan pada struktur. Ini membantu insinyur untuk merancang sebuah bangunan dengan memperhitungkan beban horizontal dan vertikal. Selanjutnya adalah rumus arah kosinus. Arah kosinus juga dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga jika hanya diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit dua sisi tersebut. Contohnya adalah A sama dengan B pangkat 2 min C pangkat 2 plus 2BC cos A, yang dimana A kecil adalah sisi yang ingin diketahui panjangnya, B dan C adalah dua sisi yang telah diketahui panjangnya, A besar adalah sudut yang diapit oleh dua sisi B dan C. Lalu rumus yang kedua yaitu untuk menentukan arah kosinus kita dapat menggunakan rumus berikut. A besar sama dengan arah kosinus B pangkat 2 plus C pangkat 2 min A pangkat 2 dibagi 2BC, yang dimana A besar adalah sudut yang ingin diketahui besar sudutnya, B dan C adalah dua sisi segitiga yang tidak berdekatan dengan sudut A dengan sudut A besar. A kecil adalah sisi miring segitiganya. Contoh soalnya yang pertama yaitu sebuah segitiga ABC memiliki sisi B sama dengan 10 cm dan C 12 cm dengan besar sudut B adalah 60 derajat. Tentukan panjang sisi A. Penyelesaiannya yaitu A sama dengan 10 pangkat 2 yaitu B yang dipangkatkan 2, lalu min 12 yaitu C dipangkat 2 plus 2 dikali 10 dikali 12 cos 60 derajat. A sama dengan 14,8 cm. Jadi panjang sisi A adalah 14,89 cm. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah segitiga ABC memiliki sisi A sama dengan 5 cm dan B sama dengan 3 cm dan C sama dengan 7 cm. Tentukan besar sudut C. Penyelesaiannya yaitu cos C sama dengan 3 pangkat 2 plus 7 pangkat 2 min 5 pangkat 2 dibagi 2 kali 3 kali 7.
cos C sama dengan 4/21. Lalu C min arc cos cosinus 4/21, C sama dengan 56,42. Jadi besar sudut C adalah 56,42. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan?